Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kartika Sulistiorini SPD dari SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Saya merupakan salah satu peserta diklat calon kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Diklat atau LPD Universitas Muhammadiyah Surakarta yang bekerja sama dengan Majelis Dikdasmen Wilayah Jawa Tengah tahun 2021. SMK Muhammadiyah 1 Semarang yang beralamatkan di Jalan Indra Parasta 37 Semarang memiliki dukungan sumber daya manusia yang handal, mengelola 3 program keahlian, yaitu bisnis daring pemasaran, akuntansi keuangan dan lembaga, serta animasi. Memiliki visi terwujud SMK Muhammadiyah 1 Semarang berkemajuan yang mampu mencetak lulusan berakhlak mulia, kompeten, dan profesional. Misi SMK Muhammadiyah 1 Semarang yaitu melaksanakan pembelajaran yang berbasis agama atau religiusitas, mengaplikasikan pendidikan berbasis karakter, profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Ketiga, menjalin hubungan kerjasama dengan dunia usaha atau industri dan menyalurkan lulusan sebagai tenaga pelaksana yang menguasai iptek sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan dunia industri. Yang keempat, menjadi sekolah yang menyiapkan anak bangsa yang memiliki profesionalisme dalam segala bidang. SMK Muhammadiyah 1 Semarang di bawah kepemimpinan Ibu Nur Indah Yuniati SPD MSI mengalami perkembangan yang pesat dengan ditunjuknya sebagai Sekolah SMK COE Center of Excellence dan dilanjutkan dengan SMK dengan program Pusat Keunggulan. Materi inti. Salah satu rangkaian kegiatan pokok diklat CKS adalah melaksanakan Rencana Tindak Lanjut atau RTL, yaitu dengan on the job training 2 yang harus dilaksanakan di 2 sekolah magang, yaitu SMK Muhammadiyah 1 Semarang dan SMK Muhammadiyah 2 Boja, di mana dalam kegiatan OJT 2 ini difokuskan pada 3 kegiatan penting, yaitu 1. Rencana Proyek Kepemimpinan atau RPK. Kedua, kajian manajemen. Ketiga, peningkatan kompetensi calon kepala sekolah. RPK dilaksanakan di sekolah asal atau magang 1, yaitu SMK Muhammadiyah 1 Semarang. RPK bertujuan meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dalam mengidentifikasi masalah pembelajaran untuk meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik. RPK dilaksanakan berdasarkan analisis rapot mutu sekolah, evaluasi diri sekolah, dan supervisi serta pengamatan sekolah. Dari hasil analisis dan pengamatan rapot mutu sekolah, diketahui bahwa sebagian guru belum menyusun instrumen penilaian dengan baik. Oleh karena itu, perlu diadakan diklat berbasis TIK dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun instrumen penilaian otentik dengan model project based learning. RPK dilaksanakan dengan 2 model siklus yang kedua, di mana siklus yang pertama dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021. Siklus pertama ini diikuti oleh 26 orang Bapak Ibu guru dengan narasumber Dr. Insinyur Basirun SPD MT IPM ASEAN Eng. Beliau adalah pendamping SMK Pusat Keunggulan dari Perguruan Tinggi UNES yang menyampaikan materi seputar model penilaian autentik. Untuk siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021 dengan narasumber Ibu Dian Ekawati SPD. Beliau lebih menjelaskan penyusunan instrumen penilaian model project based learning. Tujuan akhir dari kegiatan RPK ini adalah adanya peningkatan proses pembelajaran guru dan prestasi peserta didik, serta adanya pencapaian students well-being atau kebahagiaan siswa.
Materi kedua dari kegiatan OJT 2 ini adalah tentang kajian manajemen. Kajian manajemen ini dilakukan di 2 sekolah magang dengan mengkaji 8 SNP yang ada berdasarkan rapot mutu di sekolah magang. Terdapat data-data real di lapangan, ditemukan indikator SNP yang masih ada kelemahan dan kekuatan dari sekolah. Dan untuk khusus indikator yang masih lemah, perlu ada catatan rekomendasi pada pihak-pihak terkait. Diupayakan untuk ada perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah saya mengikuti diklat optimalisasi kompetensi guru dalam penilaian otentik dengan model project based learning untuk meningkatkan budaya kerja dan mengimplementasikan proses pembelajaran di kelas, maka saya merasa bahwa anak-anak semakin bersemangat, termotivasi, dan disiplin dalam belajar sehingga anak-anak memiliki budaya kerja yang real sesuai dengan dunia industri. Bapak dan Ibu guru menerapkan penilaian otentik di sekolah ini, saya selaku siswa menjadi sangat termotivasi untuk lebih disiplin dalam belajar sesuai dengan budaya kerja yang sudah diterapkan di dunia industri. Terakhir, kegiatan OJT 2 ini adalah peningkatan kompetensi calon kepala sekolah. Adapun kompetensi yang dipelajari adalah kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Kegiatan kompetensi ini dilakukan hanya pada sekolah magang 2, yaitu di SMK Muhammadiyah 2 Bojah. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi pada mentor 2, khususnya berangkat dari hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK. Adapun hasil AKPK CKS dimensi yang paling lemah adalah masalah kewirausahaan. Dari hasil isian AKPK CKS awal untuk dimensi kewirausahaan bernilai 80. Namun setelah banyak belajar dengan model wawancara, observasi, dan studi dokumen dari sekolah magang 2, terjadi peningkatan dengan nilai 91,6. Demikian tadi semua rangkaian kegiatan rencana tindak lanjut diklat CKS pada OJT 2, yaitu dengan kegiatan rencana proyek kepemimpinan atau RPK, kegiatan kajian manajerial KM, dan ketiga, kegiatan peningkatan kompetensi atau PK-CKS. Kegiatan RPK, kajian manajemen, dan kegiatan peningkatan kompetensi dengan diklat optimalisasi kompetensi guru dalam penilaian otentik dengan model project based learning untuk meningkatkan budaya kerja. Dapat meningkatkan kompetensi CKS serta meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan KBM dengan metode otentik dan dapat menyusun instrumen penilaian sehingga dapat meningkatkan prestasi peserta didik serta peningkatan kenyamanan belajar peserta didik atau student well-being. Terima kasih.